Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Cahizrikullah, kelas 94, nomor absen 24, SMP Negeri 1 Kota Probolinggo. Untuk pertama-tama, saya akan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena saya telah lahir ke dunia ini. Dan saya ucapkan terima kasih, rasa cinta sayang dan hormat kepada kedua orang tua saya yang telah mendidik dan membimbing saya dari kecil untuk melakukan hal-hal yang baik dan terpuji, dan menjauhi hal-hal yang buruk. Terima kasih untuk mama saya yang telah mengandung saya selama 9 bulan lebih beberapa hari, melahirkan dan mengasuh saya. Terima kasih untuk papa saya yang telah berjuang semaksimal mungkin untuk menafkahi saya dan keluarga saya agar kebutuhan sehari-hari kami terpenuhi. Oke, untuk inti video saya kali ini adalah menjelaskan salah satu penyakit pada sistem organ reproduksi manusia, yaitu HIV atau AIDS. HIV dan AIDS pasti kalian tidak asing dengan kedua kata tersebut. Tapi apakah kalian tahu tentang HIV atau AIDS itu? HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Sel CD4 adalah jenis sel darah putih atau limfosit yang merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh, biasa disebut sebagai sel T. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah, sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Sampai saat ini, belum ada obat untuk menangani HIV dan AIDS. Akan tetapi, ada obat untuk memperlambat perkembangan penyakit tersebut dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita HIV. Penyebab penularan HIV terjadi saat darah, sperma atau cairan vagina dari seseorang yang terinfeksi masuk ke dalam tubuh orang lain. Hal ini dapat terjadi melalui berbagai cara, antara lain hubungan seks, berbagi jarum suntik, transfusi darah. Selain melalui berbagai cara di atas, HIV juga bisa menular dari ibu hamil ke janin yang dikandungnya. Penularan virus HIV pada anak juga dapat terjadi pada proses melahirkan atau melalui air susu ibu saat proses menyusui. Perlu diketahui, HIV tidak menyebar melalui kontak kulit seperti berjabat tangan atau berpelukan dengan penderita HIV. Penularan juga tidak terjadi melalui ludah, kecuali bila penderita mengalami sariawan, gusi berdarah, atau terdapat luka terbuka di mulut. Gejala HIV dibagi dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah tahap infeksi akut dan terjadi pada beberapa bulan pertama setelah seseorang terinfeksi HIV. Pada tahap ini, sistem kekebalan tubuh orang yang terinfeksi membentuk antibodi untuk melawan virus HIV. Pada banyak kasus, gejala pada tahap ini muncul 1-2 bulan setelah infeksi terjadi. Penderita umumnya tidak menyadari telah terinfeksi HIV. Hal ini karena gejala yang muncul mirip dengan gejala penyakit flu, serta dapat hilang dan kambuh kembali. Perlu diketahui, pada tahap ini jumlah virus di aliran darah cukup tinggi. Oleh karena itu, penyebaran infeksi lebih mudah terjadi pada tahap ini. Gejala tahap infeksi akut bisa ringan hingga berat, dan dapat berlangsung hingga beberapa minggu yang meliputi demam hingga menggigil, muncul ruam di kulit atau infeksi kulit, muntah, nyeri pada sendi dan otot, pembengkakan kelenjar getah bening, sakit kepala, sakit perut, sakit tenggorokan dan sariawan di lidah maupun dalam rongga mulut. Setelah beberapa bulan, infeksi HIV memasuki tahap laten. Infeksi tahap laten dapat berlangsung hingga beberapa tahun atau dekade. Pada tahap ini, virus HIV semakin berkembang dan merusak kekebalan tubuh. Gejala infeksi HIV pada tahap laten bervariasi.
Beberapa penderita tidak merasakan gejala apapun selama tahap ini. Akan tetapi, sebagian penderita lainnya mengalami sejumlah gejala seperti berat badan turun, berkeringat di malam hari, demam, diare, mual dan muntah, herpes zoster, pembengkakan kelenjar getah bening, sakit kepala, tubuh terasa lemas. Infeksi tahap laten yang terlambat ditangani akan membuat virus HIV semakin berkembang. Kondisi ini membuat infeksi HIV memasuki tahap ketiga, yaitu AIDS. Ketika penderita memasuki tahap ini, sistem kekebalan tubuh sudah rusak parah, sehingga membuat penderita lebih mudah terserang infeksi lain. Gejala AIDS meliputi berat badan turun tanpa diketahui sebabnya, berkeringat di malam hari, bercak putih di lidah, mulut, kelamin, dan anus, bintik ungu pada kulit yang tidak bisa hilang. Keluhan ini mungkin menandakan adanya sarkoma Kaposi. Demam yang berlangsung lebih dari 10 hari, diare kronis, gangguan saraf seperti sulit berkonsentrasi atau hilang ingatan, infeksi jamur di mulut, tenggorokan, atau vagina, mudah memar atau berdarah tanpa sebab, mudah marah dan depresi, ruam atau bintik di kulit, sesak napas, tubuh selalu terasa lemah. Sampai saat ini belum ada vaksin yang dapat mencegah infeksi HIV. Meskipun demikian, infeksi dapat dicegah dengan beberapa langkah berikut. 1. Gunakan kondom yang baru tiap berhubungan seks. Diskusikan kembali dengan dokter bila Anda diagnosis positif HIV dalam masa kehamilan mengenai penanganan selanjutnya dan perencanaan persalinan untuk mencegah penularan dari ibu ke janin. Bagi pria, disarankan bersunat untuk mengurangi resiko infeksi HIV. Jika Anda memiliki risiko tinggi untuk terinfeksi HIV, namun terkonfirmasi negatif, maka dokter mungkin akan memberikan obat pre-exposure prophylaxis atau PARP. Obat kombinasi Mtricap ini tenofovir mungkin akan diberikan oleh dokter. Namun perlu diingat, pencegahan utama seperti yang telah disebutkan di atas wajib tetap dilakukan. Segera ke dokter bila menduga baru saja terinfeksi virus HIV, misalnya karena berhubungan seks dengan penderita HIV. Dokter dapat meresepkan obat post-exposure prophylaxis atau PEP untuk dikonsumsi selama 28 hari. Obat PEP adalah kombinasi 3 obat antiretroviral yang dapat mencegah perkembangan infeksi HIV. Meskipun demikian, terapi dengan PEP harus dimulai maksimal 3 hari setelah infeksi virus terjadi. Sekian video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.